Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6 IPA A SMA Tahfidz Pondok Pesantren Al-Amin Ridwan ingin mempresentasikan prakarya yang kami kerjakan, yaitu sebuah miniatur rumah untuk tugas akhir kelas 6 SMA Tahfidz Pondok Pesantren Al-Amin Ridwan. Baik, sebelumnya saya akan membagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama, rancangan pembangunan. Kami membangun bangunan ini sesuai dengan penghuni yang akan menghuni rumah ini. Seperti contoh bangunan kami. Bangunan kami dibangun dengan penghuni yang notabene ialah seorang penggiat sastra dan pecinta lingkungan sekitar. Kami mengambil tempat di sekitaran jalan utama di ujung jalan. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu lingkungan sekitar. Kami membangun rumah ini diambil dari ujung jalan, seperti keadaan yang kita pijak sekarang, yaitu Sumeneb Madura, yang kebanyakan banyak jalan utama di sana. Kita lihat, kita mengambil di pinggir jalan. Di sini ada perempatan dan juga ada monumen Tugu Bintang Vias. Lalu ke sana kita lihat ada pom mini. Pom mini digunakan untuk mengisi bensin ketika penghuni rumah mau bepergian ataupun ketika mau berjalan ke suatu daerah atau suatu wilayah. Baik, lalu di sana ada ATM, bank ATM untuk mengambil uang ketika penghuni ingin mengambil uang. Di situ juga dekat dengan rumah yang tidak jauh, mungkin 5 jalan saja, 5 langkah dari rumah sudah sampai di bank ATM tersebut. Baik, lalu kita lihat ke belakang. Di sana ada counter atau seperti toko jual handphone atau smartphone. Di sini kita bisa mengisi paket, atau ketika penghuni ingin mengisi paketnya, bisa saja jalan hanya ke belakang rumah saja sudah menemukan counter. Lalu kita lihat ke samping. Di sini ada gudang PT Alpharet Foundation. Kami bekerja sama dengan PT Alpharet Foundation untuk menyimpan sampo dan mendistribusikannya di wilayah sekitar kami. Baik, lalu kita lihat ke samping. Di sini ada pohon bambu kuning. Sebelum kami membangun sudah ada bambu kuning yang berdiri kokoh di samping bangunan kami. Kami tidak ingin memotongnya karena apa? Sepertinya pohon bambu ini sangat bagus untuk dijadikan pemandangan sekitar rumah. Dan juga ada taman. Taman di sini banyak berbagai macam bunga yang bisa jadi bunga-bunga itu menjadi pemandangan yang sangat indah ketika dilihat. Baik, kita lihat. Di sini juga ada pos kampling untuk menjaga ketika malam. Ada pos kampling untuk menjaga ketika malam. Lalu di sampingnya ada warung rozak tanah. Biar ketika sang penjaga kalau ingin membeli kopi ataupun ingin makan, bisa hanya ke samping saja sudah ada warung di sana. Ataupun ketika penghuni istrinya tidak sempat untuk memasak, bisa juga keluar untuk beli makanan di warung. Baik, sekarang kita masuk ke poin 2. Kita masuk ke poin ketiga. Mari kita lihat apakah yang ada di dalam rumah ini. Kita lihat, kita mulai dari lantai atas. Baik, sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa ruangan yang berada di lantai atas. Ada ruang kerja. Lalu ada balkon. Di sini ada balkon. Lalu ada kamar anak laki-laki. Di sini. Di sampingnya ada kamar anak perempuan. Lalu di sana ada ruang kebugaran. Di sini studio seni. Lalu di sampingnya lagi ada gudang.
Di sini ada gudang, agak tidak terlihat karena di pojok rumah. Lalu di sini ada taman mini di samping kamar anak laki-laki dan perempuan. Baik, kami akan mempresentasikan beberapa ruangan satu persatu. Dimulai dari ruang kerja. Ruang kerja berisi komputer, keyboard, mouse, dan juga ada rak buku di belakang komputer. Di sini digunakan untuk penghuni ketika bekerja sehari-hari, lebih khususnya ketika pandemi yang melanda kita akhir-akhir ini. Baik, lalu kita menuju ke ruang berikutnya, yaitu balkon. Di sini balkon berisi kursi santai, ada kursi biasa, lalu ada meja, dan di situ juga ada lukisan sang penggiat sastra yang sangat indah sekali. Batik yang dibuat dengan inspirasi di depan rumah. Di situ bisa digunakan ketika sang penghuni ingin bersantai ataupun mencari inspirasi, bisa menuju ke balkon di lantai atas. Baik, sekarang kita menuju ke ruang berikutnya. Kamar anak laki-laki. Di dalamnya terdapat bantal, kasur, dan tentunya ada lemari, ada foto sang anak laki-laki juga, ada kipas angin, ada TV juga. Di sana digunakan untuk istirahat sang anak laki-laki. Lalu kita lihat ke ruang sampingnya. Ada kasur, bantal, ada lemari, ada foto anak perempuan, dan juga ada kipas ada kipas di situ. Itu juga digunakan untuk istirahat anak perempuan. Baik, sekarang kita menuju ke ruang kebugaran. Ruang kebugaran berisi treadmill, barbel, dan cermin. Digunakan untuk penghuni berlatih setiap harinya agar melakukan aktivitas selalu sehat dan bugar. Baik. Lalu di sampingnya ada studio seni. Di dalamnya terdapat lukisan, patung pahatan, dan di sana ada juga sebuah karpet yang dilukis sendiri oleh sang penghuni itu. Sangat cantik dan indah sekali. Baik, sekarang kita menuju ke ruang gudang. Ruang gudang agak ke belakang rumah. Di sana digunakan untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah rusak. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada TV rusak, ada monitor komputer yang sudah rusak juga, ada lemari yang usang, yang sudah lubang dimakan rayap. Baik, sekarang kita menuju ke taman mini. Taman yang berada di samping kamar anak perempuan dan laki-laki ini bisa digunakan untuk bersantai, sama seperti balkon. Namun di sini terlihat asri sekali karena banyak tanaman-tanaman hias yang dikoleksi oleh sang anak perempuan ataupun sang istri si penghuni. Berada di samping kanan rumah yang di bawahnya langsung jalan raya. Jadi bisa melihat alam sekitar yang sangat indah. Baik, sepertinya sudah selesai lantai atas. Mari kita menuju ke lantai bawah. Nah, bisa kita lihat lantai bawah lebih spesifik lagi. Sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa ruangan yang berada di lantai bawah. Pertama ada ruang tamu, lalu di sini ada ruang keluarga. Di sini ada kamar, di sampingnya ada kamar, di samping tangga ada kamar. Lalu ke samping ruang tamu, agak ke depan, di samping buffet ada kamar tamu. Lalu di depannya ada musola. Lalu di musola di samping ada garasi untuk menyimpan mobil. Sepertinya mobil digunakan oleh penghuni untuk keluar rumah. Lalu di belakangnya ada kamar mandi. Satunya kamar mandi duduk dan satunya kamar mandi jongkok.
Di sampingnya ada mesin cuci dan jemuran di belakang rumah. Lalu ada dapur di samping mesin cuci bersama dengan perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Baik, saya akan mempresentasikan satu persatu ruangan di dalam lantai bawah ini. Pertama dari ruang tamu. Tentunya ruang tamu berada di depan dan digunakan untuk bertemu tamu untuk silaturahmi yang ingin silaturahmi ke rumah ini dan ingin mempererat tali persaudaraan. Lalu di sini ada ruang keluarga, ruang untuk berkumpul ayah, ibu dan anak. Di situ ada meja, ada sofa, ada PS. PS ini untuk bermainnya anak-anak dan juga ada TV. Ada jam yang bermerek halal. Ada vas bunga dan ada kipas. Dan tidak lupa juga ada karpet. Di sini digunakan untuk berkumpul keluarga. Lalu kita menuju ke ruang tamu. Ruang tamu digunakan untuk tamu yang ingin menginap di rumah ini dan ingin berlama-lama di rumah ini. Baik, kita bisa lihat. Nah, ke ruang berikutnya, di samping ruang tamu ada musola untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat sajadah yang digunakan untuk sholat. Lalu di sampingnya ada garasi rumah. Di depannya agak ke belakang rumah ada kamar mandi yang digunakan untuk mandi tentunya, dan juga untuk BAB atau BAK. Di sampingnya, lalu kita lihat samping kamar mandi ada mesin cuci dan tempat setrika. Lalu di belakang rumah terdapat tempat menjemur pakaian yang sudah dicuci di mesin cuci. Lalu kita lihat ke samping. Terdapat dapur yang berisi kompor, LPG, kulkas, wajan, panci, dan tempat pengisi bumbu-bumbu, ruang makan, tudung saji, dan kursi, meja tentunya. Di sini kita melakukan aktivitas makan untuk menambah energi ketika melakukan aktivitas. Baik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kami berharap apa yang kami sampaikan dan apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini, dan juga bisa menjadi inspirasi sebagai perencangan pembangunan kalian di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.